Mang, ini saya mau ganti ban tubeless, bisa nggak jari-jari diakalin? Jari-jari tapi bisa nggak, Mang? Nggak, nggak bisa ya? Nggak, nggak bisa ya? Kenapa? Oh, peleknya kecil ya? Oh, kalau pelek lebar bisa. Oke. Saya pikir bisa gitu. Biasa di itu pakai apa biasanya? Paling kalau misalkan Ban dalam ya? mindset ya paling pakai ban dalam. Oke. Kayak lebar sih kalau kayak tracker. Oh gitu, harus lebar ya? Kalau kayak gini nggak bisa ya? Oke, kasih Bang. Aduh. Mang, ini motor kan jari-jari. Ya. Bisa dipasangin tubeless gak? Ring 17. Ya. Bener. Serius, udah pernah nanganin nggak? Bisa diakalin, bener? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan riding, dan ini adalah hari libur. Lagi-lagi hari libur, dan ini motor udah kayaknya 2 minggu ya. 2 minggu nggak dinyalain. Sering banget memang motor ini nggak dinyalain, jadi rasanya tuh aneh, apalagi ini persiapan mau touring gitu ya, dan kerasanya jadi kurang nyaman pakai motor ini. Harus digeber-geber dulu karena perlu dipanasin dulu ini motornya. Oke, lagi-lagi di daerah Tangerang. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan sambil ada rencana mau ganti ban. Jadi mau ganti ban CW175, itu mau diganti dengan ban tubeless ya. Mau diganti dengan ban tubeless, cuman nggak tahu ini bisa apa enggak ya. Kita mau nanya-nanya dulu, kalau emang bisa eksekusi. Kalau nggak bisa ya berarti harus ganti velg ya. Kalau dilihat di video-video yang lain itu bisa. Jadi velg jari-jari tuh diakalin lah. Kalau nggak salah tuh diakalin supaya bisa pakai ban tubeless. Nah ini saya nggak tahu. Sebenarnya kalau bannya sendiri, ban originalnya itu masih bagus. Dijamin lah masih bagus. Karena memang ini motor termasuk awet, semenjak nggak dipakai juga ya makin awet gitu. Jadi kita akan coba mau ganti ban motor Kawasaki W175 dengan yang tubeless. Nanti seperti apa, apakah bisa atau enggak, saya juga nggak tahu. Kalau lihat di video-video kanal YouTube itu ada yang menyarankan memang ada yang ditutup jari-jarinya pakai lem gitu ya. Ada juga yang diakalin pakai ban dalam. Nah saya nggak tahu. Nanti kita akan coba. Baik, sekarang kita di daerah Tangerang Selatan, dan aduh, mendung banget lagi. Tadi padahal cerah, sengaja mau San Morian karena cerah. Giranda prepare, malah mendung gitu. Jadi semoga aja nggak hujan ya. Kalau hujan
nggak bawa jas hujan, yang pastinya rencana bakal berantakan nih. Karena habis ganti ban, rencana saya masih mau lanjut. Wah, udah gerimis lagi. Kacau nih. Coba kita speed up dulu kali ya. Kita speed up ya. Jadi kalau ban itu tempat ban itu kita ada dua pilihan nih. Jadi ada Proban ya, satunya lagi itu apa ya? Saya lupa ya. Adalah di daerah sini juga yang memang dia biasa ganti ban motor. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka bisa debit? Karena saya nggak megang uang cash. Dan apakah mereka bisa melakukan itu? Kalau enggak ya otomatis nggak jadi ganti ban kita gitu. Oh ya, apa kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Sudahkah bahagia hari ini? Atau masih merasa kurang bahagia? Semoga bahagia ya. Jadi dinikmati saja hidup yang terkadang ya menyenangkan, terkadang juga menyedihkan gitu. Selagi kita masih hidup, pasti ada aja hal-hal yang menghambat pikiran kita, yang akhirnya membuat kita berpikir keras, bahkan membuat kita kecewa. Baik orang, lingkungan, tempat kerja, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Dan itu biasa. Sehingga kalau menurut saya sih, selagi kita masih bisa enjoy, kemudian bisa memilah mana yang kira-kira perlu dipikirkan, mana yang kira-kira ya udahlah diabaikan saja gitu ya, itu jatuhnya aman lah. Jatuhnya aman, jadi nggak perlu khawatir. Oke, kita balik lagi ke San Morian pagi kali ini yang awalnya cerah, jadi udah rada mendung. Kita San Morian seperti biasa jalan-jalan, dan ini mau ke tempat ganti ban gitu. Kenapa harus diganti? Apakah ban yang awalnya itu udah tipis, jelek? Enggak sih, sebenarnya bannya masih oke, aman-aman aja. Cuma saya mau tahu apakah bisa kalau pelek jari-jari dipasang ban tubeless. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena saya mau touring nanti di awal Maret, jadinya nggak di akhir Februari, di awal Maret saya mau pergi ke Guci, Jawa Tengah. Sedangkan yang lain-lainnya kan dengan motor-motor besar, motor fairing gitu ya, motor-motor Matic Gambot, Matic NMAX, XMAX gitu, mereka kan udah tubeless ya. Saya hanya mengantisipasi aja sih. Selama ini sih saya touring-touring masih aman, kategorinya oke, tidak ada masalah. Kemudian juga tidak pernah ada yang yang merepotkan lah. Pernah waktu itu pas touring ke Ciletu sempat sih sebenarnya ban tuh kena paku sampingnya, tapi nggak bocor. Sampai akhirnya dibawa ke bengkel pinggir jalan, ternyata nggak bocor, jadi cuman diambil aja pakunya, dicabut, adanya di sebelah samping gitu ya, masih aman lah kategorinya, dan dia agak melengkung gitu, nggak masuk ke dalam. Nah, saya mengantisipasi karena rencana jalannya kan sore, sekitar jam 5. Berarti hanya ada waktu ketemu terang itu sekitar 1,5 jam. Nah, ini sebagai rider kita harus antisipasi kan. Jangan sampai kita tidak bisa memprediksi terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau siang itu aman gitu. Saya bisa aja sih prepare-nya beli ban dalam gitu, peralatan kan ada dari teman-teman komunitas juga gitu ya, aman lah kalau itu. Tapi karena jalannya malam dan kita menjaga agar tetap terkendali, aman, tidak ada masalah, maka dari itu kita harus mencegah dari awal. Nah, rencananya itu mau diganti bannya dengan tubeless, jadi kalau ada apa-apa lebih mudah gitu. Dan kondisinya namanya motor, kita punya motor gitu ya, dan mau perjalanan jarak jauh, memang selayaknya kita harus mempersiapkan diri, tidak cuma fisik kita, tapi juga yang berhubungan dengan kendaraan. Jadi itu salah satu antisipasinya. Lalu saya kan udah tidak sesering dulu setiap hari bawa motor, sehingga hanya di momen Sabtu Minggu.
Dan ini adalah sudah 2 minggu baru dipanasin lagi. Untungnya masih normal nih. Dan kenapa belum mampir ke 66 Garage ya, tempatnya Om Reno, karena memang touringnya masih lama. Jadi saya rencananya seminggu sebelum touring saya baru mau servis motor ke tempatnya Om Reno gitu. Jadi nggak mau yang terlalu mepet-mepet gitu. Kalau rem dan lain-lainnya kayaknya sih aman ya, situasinya aman. Bakal diganti kampas rem tentunya, tapi nggak di Om Reno ya. Om Reno mah khusus buat setting-setting aja. Kalau ini ke bengkel biasa langganan kita aja, ganti kampas rem depan, rem belakang gitu. Itu perlu lah. Motor tuh harus dilihat secara spare part ataupun kondisinya, dari kaki-kaki sampai dengan performa mesin gitu. Nah, kalau performa mesin kita akan coba ke Om Reno. Baik, dengan ini ya saya testimoni aja, dengan seminggu nggak dinyalain sebenarnya yang paling terasa adalah tekanan angin pada ban. Ini biasa lah ya, kalau motor jarang dipakai tuh pasti akan kerasa banget. Nah, ini juga sama. Ini 2 minggu sekali saya isi, pasti udah mulai berkurang. Satu itu. Terus tarikannya gimana? Jelas, karena jarang dipanasin, jarang riding, pasti ngaruh. Dia tuh lama untuk untuk oke-nya tuh lama. Makanya perlu nih dites-tes begini jalan, nanti digeber-geber lagi gitu ya. Itu perlu gitu. Kalau teman-teman punya motor semacam ini W175 ya memang harus ekstra ya kalau motornya jarang dipakai. Baiklah, kita ini di daerah Jalan Raya PLP Curug. Ini adalah jalan yang sibuk sekarang. Sebelumnya daerah ini nggak terlalu sibuk, tapi karena banyak perumahan baru daerah sini kemudian dijadikan jalan alternatif yang akhirnya jadi jalan utama. Kalau teman-teman dari Legok terus mau ke Cikupa ya, mau ke Citra Raya, nggak lewat tol ya, lewat sini nih, Jalan Raya PLP Curug, nembus ke Curug, terus nanti ke Cukanggali, udah tuh arah Cikupa. Dan Sabtu Minggu ataupun hari biasa ya, daerah sini jalanannya pasti ramai. Jalanannya ramai. Seperti itu. Waduh, gila. Ini ibu-ibu, bapak-bapak nih, bapak-bapak kayaknya. Naik motor bawa busa kayak gini. Wah, si bapak ternyata pejuang rupiah, guys. Salut sih, tapi agak-agak bahaya tuh kalau kayak gitu. Kalau misalnya jatuh, ngerugiin diri sendiri jadinya. Dan ini masih di PLP Curug, cukup panjang jalannya. Saya nggak mau ya, apa nggak tahu ya, nanti mau yang di sini atau yang di satunya lagi ya. Kalau lihat di video itu di Proban ya, Proban atau apa ya, lupa saya. Kalau mau ganti ban gitu. Kalau misalnya bisa di Proban ya, saya nggak tahu juga nanti nih. Kayaknya mau yang coba di video deh, kayaknya ya. Mau coba yang di video aja, yang ada di YouTube. Di daerah nanti agak sedikit ke arah ke Citra Raya, tapi belum nyampe Citra Raya. Di sini ada juga, sebentar ya. Wih, tapi lama-lama udah oke juga nih tarikannya nih, guys. Garis apa, di trek-trek sedikit gitu, ditarik-tarik sedikit, lumayan ini. Oke kok. Kita gas-gas sedikit gitu ya, masih oke nih. Ambil kiri si abang. Oke, ini lumayan. Oh iya, ini kalau nanti mic-nya agak presek-presek, maaf ya, karena saya nggak pakai yang bulu kucing mic gitu loh. Ini pakai filter biasa, pakai busa biasa. Oh, ini Planet Ban. Nah, ini Planet Ban. Ini opsi kedua lah. Ini opsi kedua.
Planet Ban. Opsi kedua nanti, opsi yang pertamanya yang di Proban ya, di sana dicoba karena penasaran saya, karena di YouTube-nya itu di sana bisa diakalin gitu. Nah ini semoga aja bisa. Dan buat pecinta motor lawas yang menggunakan karburator, sekali lagi motor ini sebenarnya motor yang paling enak buat di setting-setting. Jadi kalau kalian masih punya teknologi yang lama, di setting-setting itu masih enak, serius. Enak lah, nggak yang nggak yang ribet kalau menurut saya gitu, karena setiap orang kan beda-beda ya. Kalau menurut saya sih nggak ribet. Memang kelemahannya adalah ketika kalian setting itu juga akan mempengaruhi konsumsi BBM-nya gitu. Makanya kalau teman-teman punya karburator tuh kan paling nggak 2 bulan sekali, sebulan sekali disetting karburatornya gitu. Dia bisa berubah lah settingannya, beda sama kalau injeksi gitu. Terus juga perbedaan yang paling mencolok juga kalau motor-motor kayak gini nih adalah kita harus bisa selain karburator tadi gitu ya, juga pengisian BBM-nya. Kalau saya meskipun ini masih bisa pakai Pertalite, saya pakainya Pertamax gitu. Saya ingin menjaga tangki bahan bakar nih, si tangki ini itu bersih. Jadi saya nggak pakai Pertalite, nggak pakai premium, apalagi udah nggak ada lah premium di sini. Jadi pakainya adalah Pertamax atau Shell malah seringnya gitu. Bukan apa-apa ya, dalam rangka merawat motor. Dan ini salah satu, cuman satu kan ya, salah satu harta saya yang atas nama sendiri, karena semua atas nama istri. Ini motor atas nama sendiri. Oh, sama satu lagi sepeda. Tapi sepeda udah jarang dipakai karena nggak tahu kenapa ya, lagi malas aja nih sepedahan. Nah ini makanya ini harus dirawat banget nih, harus dijaga supaya kondisinya terus prima gitu. Oke, balik lagi ke jalanan di daerah Curug sekarang ya. Kalau kalian tahu nih, itu daerah Curug sini ya, masih di daerah Kabupaten Tangerang. Kita akan menuju ke tempat penggantian ban ya. Semoga aja bisa ya, semoga bisa. Terus ini ketika nanti dipakai riding mandali semua aman, terkendali. Nah ini ada rencana juga bannya tuh mau di ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran aslinya. Kalau ditanya kenapa ukurannya lebih besar, biar kelihatan lebih gagah gitu ya motornya. Mau mencoba ukurannya lebih besar. Waduh, ini nih yang bikin bahaya nih, truk-truk kayak gini nih, kacau ya. Overload nih, saya juga bingung tuh. Lihat ya, orang-orang nih cari rezeki ya boleh lah, tapi jangan kayak gini gitu loh, membahayakan orang lain. Kalau misalnya terbalik ya teman-teman ya, kayak gini nih, itu kalau sampingnya mobil jelas kena mobilnya pasti itu. Kalau sampingnya motor kebalik gitu ya apalagi gitu. Memang peraturannya di Indonesia tuh nggak paham ya seperti apa, tapi setahu saya tuh ada batas maksimum dalam menggunakan beban berat barang gitu. Nah kayak gini nih, si Mamang nih deket banget lagi dia sama mobil. Ntar kalau misalnya talinya lepas apa gimana gitu, waduh ini mogok ternyata. Oh udah ada temennya. Oke lah, lanjut bang. Salam satu aspal bang, semangat bang. Kacau juga. Oke, di daerah sini saya ingat di mana ya, Proban ya. Oh itu dia Proban. Kita akan coba ya guys, kita coba guys.
Planet Ban atau Proban ya. Kita coba Proban deh ya. Nanti kita coba Planet Ban. Oh, ini motor part. Kita coba ya Proban ya. Kita coba tanya dulu, bisa nggak? Bang, ini saya mau ganti ban tubeless, bisa nggak jari-jari diakalin? Jari-jari tapi bisa nggak, Bang? Nggak, nggak bisa ya? Peleknya kecil, Kenapa? peleknya kecil soalnya. Oh, peleknya kecil ya? Oh, pelek lebar bisa aja sih. Oh, kalau pelek lebar bisa. Oke. Saya pikir bisa gitu. Biasa di itu pakai apa biasanya? Paling kalau misalkan Ban dalam ya? mindset ya paling pakai ban dalam. Dalam Oke. kayak lebar sih pelek kayak detereker. Oh gitu, harus lebar ya? Kalau kayak gini nggak bisa ya? Oke. Kasih Bang. Oke, jadi sangat disayangkan kalau versinya dia nggak bisa. Ah. Jadi nggak bisa versinya dia karena peleknya kecil, harus lebar. Masuk akal sih, masuk akal. Tapi kita coba ke tempat lain ya, Planet Ban ya. Kita tanya ya Planet Ban ya, bisa nggak dia? Kalau Proban nggak bisa, karena saya lihat di video yang ke Proban tuh bisa diakalin. Cuman memang bukan W175 ya, yang sebagai contohnya itu yang lain gitu. Kita coba dulu nih, tanya ya, bisa apa enggak. Wah, rame banget lagi. Kita coba dulu deh. Aduh, Mang, ini motor kan jari-jari, Ya, bisa dipasangin tubeless gak? Ring 17. ya. Bener. Serius, udah pernah nanganin nggak? Bisa diakalin, bener? Soalnya di Proban nggak bisa, katanya peleknya kecil katanya. Kalau ininya ringnya 17. Tapi bannya ganti kan? Kenapa? Bannya ganti. Ya bannya ganti lah, kan harus ban tubeless. Eh? Ya, kalau ini mah bukan tubles kan. Ini bukan tubeless. Saya mau ganti ban tubeless. Bener? Aman? Insya Allah. Biasanya ngakal ini pakai apa? Dilem? Peleknya? Enggak? Udah pakai mindset terus dikasihin cairan biar enggak rembes di pinggiran. Manset tuh apa maksudnya? Saya pakai ban dalam cuman yang bagus. Oh gitu. Oke. Bayarnya debit kan? Oh ya udah. Oke. Coba deh. Banyak. Pakai yang mana? Gini. Ini ukurannya saya pengen lebih gede. Ukurannya lebih gede dikit lah dari ini. Ini nggak tahu nih ukurannya berapa ya? Berarti pakai 110 ya, Om? Ini berapa nih? Depan, belakangnya. Ini kan 100 per 90 ini. Ya. Tapi belakangnya pakai 110. Boleh. Depannya. Saya cuman takutnya yang depan nih mentok di sini. Semoga aja nggak naik dikit. Berarti depannya pakai berapa? Pakai 98 depannya. Ini berapa? 89. Boleh. Yang penting nggak mentok. Jadi menang tinggi doang. Nggak apa-apa. Biar nggak kelihatan cungkring. Gitu. Berarti belakangnya 110 depannya Ya. pakai 9. Oke. Mainkan Bang. Ada di ini juga Presa. Ini berapa? Iya. Cek dulu. Kita mau tahu dulu ya harganya berapa.
Kalau yang Michelin berapa? Kalau yang Presa berapa? Kalau Michelin yang tadi ukuran 110-nya kena 649 loh. Satunya. Ya, bos belakangnya. Yang lain itulah yang agak-agak lebih murah. Ya, Swallow nggak ada? waduh, belum ada, paling di Presa itu. Presa berapa? 600, terlalu mahal. Kenapa? Karena yang belakang, depannya $379. Itu kalau yang ukuran lebih gede ya? Kalau ukurannya yang sama deh, kalau enggak? Ukuran sama belum ada, soalnya yang depannya itu pakai 80 per 100. Oke. 90 gitu. Itunya ya. Oke. Gini deh, yang Presa belakang tadi berapa? Berapa? Depannya? Ya udah deh. Pasang aja. Ya, pas. Belakangnya paling cairan anti bocornya ya. Boleh. Tapi dia kalau nanti misalnya dikuras bisa lagi nggak? Tapi yang ini jangan sampai dihabisin. Oh, enggak. Soalnya saya mau ngisinya nitrogen. Jadi paling bisa ganti angin, cuma jangan sampai kempes banget. Oke. Jadi angin biasa tambah nitrogen gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Oh, saya pasang bearing dulu ya, bentar ya. Iya, boleh. Oke, jadi ini agak lumayan guys, ganti ban sama ininya. Kisaran totalnya bisa 800 ribuan kayaknya. Bannya, ya kita coba aja lah ya. Oke. Kita akan buka ban Kawasaki W175 satu persatu. Diawali dari ban belakang dulu. Jadi velg ban belakang kita akan buka. Bannya sendiri akan dibuka menggunakan mesin khusus sehingga tidak terjadi kelecetan atau scratch gitu ya pada velg bawaan asli Kawasaki W175. Setelah dilepas ban dari velgnya, selanjutnya nanti akan diakali menggunakan manset atau sebenarnya adalah ban dalam yang ukurannya disesuaikan, kemudian nanti dipotong menjadi dua bagian yang nantinya berfungsi untuk menutupi velg jari-jari sehingga nanti ketika dipasang tidak akan terjadi kebocoran atau terjadi satu hal yang bisa membuat ban tersebut menjadi kempes. Pemasangannya sendiri harus dilakukan dengan hati-hati karena harus presisi, kemudian juga harus melingkupi dari roda velg tersebut sehingga ketika nanti dipasang bannya itu pas dan presisi sehingga angin yang akan ditekan itu tidak keluar atau tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya kita pasang ban tubeless yang sudah kita pesan, ukurannya sendiri 110/80 ya, dan ini lebih besar untuk ukurannya 110 karena yang bawaan aslinya itu adalah 100. Hanya saja lebarnya itu lebih kecil. Kalau yang sebelumnya adalah 100/90, ini 110/80. Selanjutnya kita cutting sisa dari manset atau ban dalam yang dipasang pada velg di keliling dari velg jari-jari Kawasaki W175.
Tahap terakhir kita pasang kedua velg yang sudah kita sematkan ban tubeless. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa dan kemudian kita tes apakah kenyamanannya lebih baik dibandingkan ban konvensional atau ban dengan menggunakan ban dalam. Oke. Kasih, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi udah beres nih. Tadi dari ini, lasin aja deh. Aduh, maaf. Lasin aja. Jadi dari planet ban akhirnya Proban nggak bisa planet ban. Tapi agak kecewa. Ukurannya minta yang lebih gede, ternyata kalau ban ini agak gimana gitu ya. Oke, bentar dulu nih, ada yang ini deh kayaknya deh. Sat. Belum dilepas stikernya. Ini dia nih. On abangnya. Payah bang. Harusnya ini dicopot. Tentang ban baru nggak dicopot. Udah susah banget lagi. Udah nanti aja deh. Oke, jadi udah ganti bannya. Ukurannya lebih gede satu nomor sebenarnya. Tapi jujur kurang memuaskan. Mungkin udah salah tadi ukurannya. Minta yang lebih gede ukurannya, tapi ternyata kalau dipakai agak cungkring ya. Gitu. Ya gitu deh. Terus ini keras. Tadi dipasangin cairan juga gitu. Harapannya kan biar nggak bocor, diakalin lah. Jadi tadi pakai manset dia bilang ya, jadi kayak ban dalam, terus dipotong, kemudian dicoba dipasang di pelek. Awal-awalnya sempet gagal sekali gitu ya, dipasang tuh gagal sekali, dan cukup gimana ya, mengecewakan lah. Sempat gagal sekali, robek, terus akhirnya ganti ban dalamnya, mansetnya itu untuk yang ban yang pelek belakang. Ngerjainnya dikeroyok gitu ya. Dari awal saya nanya kan bisa nggak bisa, memang bisa, tapi kayaknya yang ngerjain tadi salah satunya kurang pro lah gitu. Terus dengan kondisi yang seperti itu, menurut saya pelayanannya biasa aja gitu, cenderung biasa aja. Tidak istimewa, lama loh, ngerjainnya cukup lama. Padahal dia udah biasa ganti ban kan. Seharusnya kalau udah biasa ganti ban udah pro, harusnya ya, harusnya. Tapi ini kok jadi beda, agak beda gitu. Apa karena saya belum biasa, tapi tapaknya tidak lebih lebar dari yang awal? Nggak tahu kenapa. Kayaknya kelihatan lebih cungkring, kelihatannya ya, kelihatan lebih cungkring. Terus lebih keras, atau mungkin karena ini baru diisi angin ya. Lebih keras gitu. Gitulah. Bisa dibilang saya tidak biasa aja, tidak excited dengan pergantian ke ban tubeless, terutama karena pengerjaannya, dan ini harganya lumayan loh. Jadi total tuh habis 1.026.000 depan belakang, terus kemudian sama ininya ya, terus kemudian apalagi ya,
sama manset ban dalamnya sama cairannya itu 1.026.000 depan belakang. Tapi kalau dari rasa saya belum merasakan perbedaannya gitu dibandingkan dengan yang kalau pakai ban dalam. Kayaknya malah enakan pakai ban dalam ya, handlingnya gitu. Apa cuma perasaan saya doang ya, karena ini jadi kayak kurang angin tapi keras. Terus aduh, nggak tahu nih apa cuman karena belum terbiasa. Ini kayak mungkin karena tapaknya nggak lebar ya, kurang apa sih, nggak selebar yang sebelumnya gitu. Jadi gitu, aduh, pokoknya gitulah. Nanti kita inikan lagi ya, kita review lagi seperti apa sih si Kawasaki W175 ini setelah diganti ban tubeless gitu. Dan ini nggak tahu nih apakah bertahan lama ya. Kalau enggak, saya akan ganti lagi deh, balik lagi ke ban dalam tapi dengan ganti velg. Si Mamang bawa motor racing kenceng banget dengan ganti velg. Nah, kayaknya gitu. Ini saya pakai buat touring dulu. Paling tidak harusnya sih aman ya. Seharusnya sih aman, paling tidak aman. Gitu. Meskipun saya belum merasakan comfortnya ya. Perbedaannya tuh kayaknya malah lebih enak handling yang tadi gitu daripada yang ini. Takutnya memang karena saya belum biasa aja ya. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Kita ganti ban lama yang memang udah botak juga ya, udah 2 tahun, mau 2 tahun dan sini pakai udah botak. Kita relakan ban originalnya, kita ganti dengan ban tubeless ya, tubeless. Dan kita akan lihat nanti seperti apa ketika touring. Dan ini videonya akan panjang nih, video ini nggak apa-apa lah ya, durasinya panjang. Oke, terima kasih sebelumnya. Sehat selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Den alla fest hela dagen. Mjöl från livets grott.